Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan update market cryptocurrency ya. Dalam hal ini saya akan membahas tentang Bitcoin dan Ethereum sebagai dua besar penopang market cryptocurrency. Sebelum ke situ saya akan share screen terlebih dahulu news yang terjadi di cryptocurrency ya. Memang sekarang cryptocurrency tidak seperti pada era 2017 ataupun di awal-awal 2012 sampai dengan 2015, 2017. Sekarang 2021 ini ada banyak trik dan intrik politik yang terjadi di market cryptocurrency ya. Baik, saya akan coba share news dulu ya. Nah, ini kemarin seperti kita ketahui ada satu negara yang sudah mengadopsi cryptocurrency adalah El Salvador ya, sebagai salah satu negara di Amerika Tengah yang pertama kali mengadopsi El Salvador. Sebenarnya sebelumnya sudah ada ya Venezuela itu, tapi tidak mengadopsi khusus Bitcoin sebagai alat pertukaran legal di negaranya. Dan ini cukup menjanjikan, artinya Bitcoin sudah bisa diterima dan mampu mengatasi inflasi yang terjadi secara besar-besaran di salah satu negara Amerika Tengah ini yang disebut dengan El Salvador ini. Dan ini disetujui oleh semacam DPR-nya, oleh El Salvador itu sendiri ya. Dan ini kalau kita lihat beritanya di sini. Nah, ini ada gambar di sebuah foto warung kelontong di El Salvador yang di situ tertulis, kalau ini dalam bahasa Latin ya, tertulis dia menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin, kemudian dengan kode QR code di sini ya. Santos Hilario Galvez, seorang El Salvador yang menerima pembayaran di toko kelontong. Ini kalau toko kelontong kalau di Indonesia ya, yang menerima pembayaran pembelian barang dagangan di warung kelontongnya dengan menerima Bitcoin. Ya, ini di daerah Tamanik di El Salvador. Nah, ini adalah salah satu berita yang cukup menghebohkan ya, sehingga Bitcoin menjadi harapan masa depan ya, mengatasi sistem kapitalis yang banyak dirasakan dampaknya ya, terutama di negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah, di mana mereka mengalami krisis mata uang secara besar-besaran, dan yang mampu memang mengatasi hal tersebut adalah salah satunya adalah Bitcoin. Nah, kemudian ternyata angka El Salvador ini diikuti oleh negara Amerika Latin lainnya. Ini ya, Panama dan Paraguay itu juga ikutan mengadopsi Bitcoin, dan saya perkirakan negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Brasil, Uruguay, kemudian Argentina itu juga akan melakukan hal yang sama, sehingga Amerika Selatan dan Amerika Tengah adalah salah satu kawasan yang menerima Bitcoin. Nah, kemudian ada satu berita yang bertolak belakang, ini adalah pemerintah Cina ya. Pemerintah Cina di bawah Xi Jinping itu semacam setengah hati ya, karena kita tahu penambang Bitcoin, miner Bitcoin itu ada di negara Cina, dan dia melakukan hal yang sebaliknya ya. Cina semakin keras, Xi Jinping itu sangat tidak suka dengan Bitcoin ya. Dia melawan tren kripto dan blokir semua akunnya yang di Weibo. Nah ini ya, otoritas Cina melakukan tindakan keras terhadap penambangan dan perdagangan dan penambangan Bitcoin, termasuk cryptocurrency yang sejenisnya, dan mereka melakukan melakukan blokiran pada situs-situs yang terkait dengan cryptocurrency. Tapi sebenarnya Cina ini patut kita waspadai ya. Langkahnya ini seperti pisau bermata dua. Jadi dia seperti ular berkepala dua ya. Jadi di satu sisi dia dengan tegas melawan
apa Bitcoin atau cryptocurrency di negaranya, tetapi di sisi yang lain para penambang Bitcoin yang terbesar ya di Cina. Kemudian Binance itu juga berada di Cina ya. Binance adalah dipimpin oleh orang Cina. Kemudian Justin Sun itu juga orang Cina. Jack Ma itu juga yang notabene adalah gurunya Justin Sun itu juga orang Cina. Jadi kita perlu waspada karena memang Bitcoin ini memang digadang-gadang mampu mengatasi kelemahan dari dolar ya. Dolar yang semakin lama semakin tidak sehat ya, karena dolar dicetak tanpa underlying yang jelas ya, dan dicetak sedemikian rupa kemudian juga dikuatkan lagi karena dominasinya yang semakin menurun ya. Ada gerakan kemarin sebelum COVID-19 ada gerakan dedolarisasi ya, jadi perdagangan antar negara tidak perlu lagi mengubah eh, mengubah currency-nya atau kursnya menjadi dolar, tapi langsung dari antar negara. Nah, ini yang bisa diatasi oleh cryptocurrency gitu, tidak perlu melewati dolar lagi. Dan rupanya pemerintah Amerika kurang suka ya, sehingga pemerintah Joe Biden dan the Fed itu menguatkan dolar lagi. Dan kemarin beberapa hari yang lalu terbukti bahwa dengan penguatan dolar ini semua sektor terdampak ya, termasuk harga emas, emas batangan, emas fisik ataupun emas digital itu turun drastis, kemudian harga saham di Indonesia juga turun drastis, dan harga mata uang yang melawan dolar itu juga turun semua, euro, pound sterling, kemudian franc Swiss, dan juga Australian dollar, New Zealand dollar, dan Japanese yen, serta yuan itu semua terkoreksi terhadap dolar. Tetapi itu saya kira hanya hal sementara saja untuk yang berikutnya akan balik lagi ke semula. Nah, yang perlu kita waspadai lagi adalah berita ini ya. Ini ya, Tesla sebagai kita tahu adalah milik dari Elon Musk ya, yang dimiliki oleh Elon Musk, CEO-nya adalah Elon Musk, dan perusahaan MicroStrategy ini dia menyimpan Bitcoin sudah sejak lama. Jadi Tesla itu juga kemarin sengaja melakukan flooding terhadap Bitcoin ya, supaya dia mendapatkan harga murah lagi, dan mereka menyimpan Bitcoin sebagai aset ya. Jadi mereka beli dan tidak dijual lagi, dan itu mereka sudah meraup keuntungan triliunan rupiah ya. Seperti kita ketahui perusahaan tersebut, triliun ini adalah harga setara dengan APBN Indonesia ya 1 tahun. Nah, itu di antaranya adalah Tesla dan Incorporation dan MicroStrategy Incorporation. Kemudian juga ada miliarder saudara kembar di Amerika ya, saudara kembar dari dua saudara kembar. Bentar saya ini ke dua saudara kembar di Indonesia yang menjadi miliarder setelah menyimpan Bitcoin dalam jangka waktu lama ya. Jadi dia menyimpan sejak tahun 2012 dan hari ini harganya sudah hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Jadi dia menjadi miliarder dalam jangka waktu singkat. Tesla itu meraup keuntungan sekitar 8,4 triliun, kemudian untuk MicroStrategy juga mendapatkan keuntungan yang hampir sama ya. Itu seperti itu. Jadi MicroStrategy ini dia memiliki 72.000 BTC atau sekitar 57 triliun. Nah, dia membeli secara bertahap. Pembelian perdana hanya 21.454 BTC pada awal pembeliannya, dan sekarang dia sudah punya 72.000 BTC. Bisa dibayangkan dia tidak melakukan apa-apa tapi dia menangguh untung yang sedemikian besar. Jadi kita sebagai investor retail jangan mau ya dimanfaatin oleh para miliarder dunia, di mana kita menjual aset cryptocurrency kita dengan sangat murah. Dan kemarin hasil funding dari Xi Jinping ya, Cina itu berhasil menurunkan Bitcoin lagi ya. Tetapi ya sampai dengan titik kritisnya 30.000 US dollar itu dia akan mantul lagi.
Nah, seperti itu ya. Kemudian coba kita lihat, ini dari news ya, coba kita lihat charting dari BTC itu sendiri. Ini saya menggunakan TradingView, kemudian saya menggunakan sistem algoritma trading. Nah, ini sudah kita lihat ya, di time frame harian dia sudah membentuk channeling naik. Ini ya channel yang saya gambarkan, bisa saya besarkan ini ya. Nah, ini dia sudah membentuk channeling naik ya. Hari ini memang ada sedikit koreksi lagi, tetapi BTC ini ketika mencapai angka menyentuh di 30 ribuan ya ini ya. Nah, yang saya tunjukkan di kursor ini, dia langsung pasti mantul. Nah, ini adalah dam yang pertanggal 19 Mei. Ketika mencapai 30.000 US dollar dia mantul. Kemudian ini dam yang berikutnya, bahkan dia tidak sampai di 31.000 dia sudah mantul. Kemudian ini dam yang di tanggal 22 Juni. Ini juga hanya mencapai, coba saya lihat ya, di juga di 29 di 30 ribuan juga dia langsung mantul lagi. Jadi seperti itu ya kecenderungannya, karena memang BTC ini sudah menjadi digital asset yang perkembangannya melebihi daripada aset lainnya ya, even itu emas maupun saham. Nah, sehingga dia naik lagi. Kalau di Indonesia kontroversi untuk Bitcoin adalah soal halal dan haramnya ya. Tetapi PBNU selaku organisasi eh, organisasi Muslim terbesar di Indonesia juga menyatakan cryptocurrency dan BTC itu halal ya, karena dia diperdagangkan sebagai aset, bukan alat untuk penukaran ya atau currency, tapi dia sebagai aset digital, dan Bapepti ya sudah mengakui itu ya, sehingga kita harapkan saja ya memang itu dam itu wajar, tetapi kita jangan sampai menjual aset cryptocurrency yang kita sudah beli sejak lama itu dijual dengan harga murah dan dibeli oleh para miliarder seperti Tesla, MicroStrategy, Justin Sun, ataupun Elon Musk ya, yang dia memang menguasai media, sehingga dia kalau mau menurunkan harga dari aset cryptocurrency mereka gampang, tinggal memerintahkan media yang mereka kuasai untuk membuat berita-berita negatif, termasuk pemerintah China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu ya. Nah, itu juga sama. Jadi kita jangan terpengaruh di situ. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini ya, jadi ini sudah channeling naik dan dia mau menuju ke area demand-nya ini di 35.000. Nah, nanti kalau dia tembus di area 30 ini ada pergeseran antara area demand ya, dia akan menuju ke 57.000 ya, dan zona kritisnya adalah di 40 ribuan lagi. 40 ribuan kalau dia bisa tembus maka dia akan menuju ke 57.000 US dollar. Kemudian kita lihat untuk charting untuk ini saya sangat suka menggunakan charting Bitcoin Rainbow Price Chart ya. Ini pada harga sekarang ini ya di rentang 25.984 US dollar sampai dengan 35.850 US dollar, itu harga current price sekarang adalah 32.826, itu adalah still cheap, artinya masih murah ya. Jadi ini bisa diborong untuk harga sekarang karena dia berada di zona hijau. Zona hijau itu artinya zona pembelian. Jadi bisa diborong untuk Bitcoin, untuk charting Bitcoin Rainbow Chart ya. Jadi kalau masih berada di harga hijau, kemudian kalau sudah mulai harga warnanya menggelap di harga merah, ini baru kita jual itu karena sudah masuk area bubble ya. Ini masuk area bubble pokok ya. Kalau yang orange ini masih aman. Area FOMO ini, area FOMO ya, fear of missing out ya. Takut ketinggalan. Jadi ketika mereka pada panik ya, yang investor yang
bocil-bocil itu, ya kita justru melakukan sebaliknya. Karena di rainbow chart-nya juga steel chip. Kemudian coba kita lihat untuk yang charting untuk Ethereum rainbow price chart ya. Ethereum juga sama. Pada hari ini dia masih di steel chip ya. Today is steel chip is between, nah ini di 1371 sampai dengan 1995 itu masih sangat murah, dan harga sekarang di 1917. Jadi untuk Ethereum itu juga masih steel chip dan kita bisa borong juga, dan ini adalah warnanya juga berada di zona hijau, zona pembelian. Nah, itu ya untuk coba kalau kita lihat chart untuk algo tradingnya untuk Ethereum, ETH ya. ETH ini adalah peringkat kedua ya, market cap terbesar di cryptocurrency setelah Bitcoin. Dan ini aplikasinya sangat besar di banyak yang menggunakan di perusahaan-perusahaan teknologi maupun perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jasa plugin ya, karena ada fitur smart contract untuk di Ethereum. Nah, Ethereum ini chartingnya masih dalam channeling menurun ya, tapi Ethereum ini bisa di tadi seperti di Ethereum Rainbow Chart itu bisa dibeli ya. Ya, dia masih bearish, area bearish, dan channelingnya adalah channeling menurun. Dan kalau mau menunggu di 1200-an ya, itu adalah area demand di 1200-an. Itu untuk charting Ethereum. Dan ini di Ethereum ada ini ya, ada, coba saya gambarkan secara elip. Ini ada untuk market type B-nya menunjukkan adanya sinyal untuk pembalikan arah untuk Ethereum. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan update singkat untuk pasar cryptocurrency ya, dengan data-data yang sudah saya sajikan tadi. Semoga para subscriber ataupun yang belum subscribe, silakan subscribe ya, mendapatkan pencerahan dan tidak mudah panik menghadapi fluktuasi dari pasar cryptocurrency yang semakin hari semakin volatile ya. Karena memang ada tujuannya, memang banyak orang-orang kaya miliarder yang ketinggalan kereta sehingga mereka berusaha untuk melakukan dump pada cryptocurrency. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat.